Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufida. Saya dari prodi S1 Keperawatan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi agama Islam tentang konsep bedah mayat. Bedah mayat atau disebut jenazah atau jasad adalah orang yang telah meninggal dunia. Secara etimologi, bedah mayat adalah pengobatan penyakit dengan jalan memotong atau mengiris bagian tubuh seseorang yang sakit atau operasi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-jirabah yang berarti mengiris atau melukai atau operasi pembedahan. Bedah mayat oleh dokter akrab disebut dengan istilah at-tashrib Jussasil al-mauta. Dalam bahasa Inggris yaitu disebut dengan istilah autopsi. Autopsi ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu autopsi anatomis. Autopsi anatomis ini adalah pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperoleh mahasiswa fakultas kedokteran atau mahasiswa kesehatan lainnya untuk dijadikan bahan praktikum mengetahui untuk menyusun jaringan-jaringan atau bagian tubuh manusia, disebut dengan anatomi fisiologisnya. Sebelumnya yaitu jenazah ini diawetkan terlebih dahulu dan dijadikan bahan praktikum di laboratorium dan didampingi oleh dokter-dokter yang sudah ahli pada kesehatan. Untuk mendukung proses pembelajaran di bidang ilmu anatomi ini, Fakultas Kedokteran di Indonesia banyak menggunakan jasad yang sudah diawetkan. Sebelumnya yang saya sudah jelaskan barusan. Dalam hal ini yang digunakan adalah jasad yang tidak diketahui oleh warisnya, yaitu oleh keluarganya atau seseorang yang sejak mula telah memberikan persetujuan supaya ketika ia meninggal dunia maka tubuhnya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan bagian tubuh yang digunakan ilmu kesehatan. Sebelumnya itu sudah mendapat persetujuan dari pasien. Yang kedua yaitu autopsi klinis. Autopsi klinis adalah pembedahan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit atau sudah mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit oleh dokter, yaitu dijalankan pemeriksaan secara lengkap terlebih dahulu, misalnya pemeriksaan bakteriologi, pemeriksaan histopatologi, pemeriksaan serologi, dan mikrobiologi. Selanjutnya yaitu autopsi forensik. Autopsi forensik ini adalah pembedahan terhadap mayat yang bertujuan mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang sudah terjadi, yaitu seperti pembunuhan, seperti bunuh diri, dan seperti kecelakaan. Autopsi forensik ini atau disebut juga dengan bedah mayat kehakiman karena begitu sering dalam dunia kriminal disebabkan kematian yang tidak wajar pada seseorang. Autopsi forensik sendiri hanya boleh dilakukan atau permintaan pihak kepolisian atau kehakiman atau oleh pihak-pihak yang berwajib yang berkaitan dengan memastikan sebab kematian seseorang ini. Di samping untuk menentukan sebab kematian pada seseorang, hasil autopsi tersebut digunakan untuk mengetahui identitas korban terlebih dahulu. Dengan demikian, autopsi ini sangat penting sekali dalam pembuktian suatu kasus kematian yang tidak wajar. Selanjutnya yaitu motivasi dari bedah mayat. Ada beberapa motivasi yang melandasi bolehnya dilakukan pembedahan mayat bagi orang yang sudah meninggal berdasarkan hukum Islam dalam ilmu kedokteran yang tidak jauh berbeda. Antara lain
pedoman dasar dalam surat Al-Hajj ayat 78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan kamu untuk dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadikan saksi atas dirimu, yang supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat, dan berpeganganlah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj ayat 78. Terima kasih. Sekian dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.